Nah, di sini ada beberapa jenis sasis. Mobil Xenia ini termasuk jenis sasis monotropio atau rangka tunggal, merupakan satu kesatuan struktur sasis dari bentuk kendaraannya, sehingga sasis ini memiliki bentuk yang beragam yang menyesuaikan dengan bodi mobil. Material yang digunakan merupakan campuran material antara baja dengan aluminium. Nah, oke, jadi di rangka dan chassis sendiri ada beberapa komponennya, namun saya akan mempraktekkan dari salah satu komponennya, yaitu di remnya ya. Oke, langsung aja kita praktek ke remnya. Nah, sebelumnya kita akan buka roda terlebih dahulu. Nah, di sini sudah didongkrak dan ini sudah dilepas ya teman-teman. Nah, ini kita akan membuka dari remnya dan kita akan melihat apakah remnya itu masih bagus atau tidak, masih standar gitu kan. Ini ada beberapa komponen ya teman-teman, ini ball joint, ini covernya, ini ada kaliper. Nah, kita lihat di kampas tersebut, kita buka ya teman-teman. Di sini kampasnya terlihat masih beberapa senti, harusnya diukur sama si itu apa, skate mat. Terus standarnya sekitar 5 mili dan ini masih bisa, tapi kalau udah nggak bisa dipakai itu dia udah nipis ya, tipis gitu, dia udah nanti kalau misal dia dipakai nanti ininya, distriknya ini akan tergerus dan menimbulkan suara. Nah, kalau di distriknya ini masih bagus juga teman-teman. Kalau misal perawatannya juga di ini pinballnya ini dilumasi dengan pelumas nih. Kalau kering tuh juga dia nggak enak buat dipakai orang gitu. Oke, ini juga harus dikasih pelumas juga tidak atasnya. Oke. Nah, jadi tadi salah satu komponen dari chassis ya teman-teman, di komponen rem, entah itu perawatannya dan tadi bagaimana kita ya melihat-lihat dari komponen ini, remnya dan juga standarnya itu seperti apa. Oke. Nah, oke. Jadi komponen chassis yang selanjutnya yaitu di sini ya, ada pegas atau axle pada mobil Xenia ini. Biasanya kerusakannya di pegas ini terjadi karena dia jangka pemakaian waktu lama, karena dia biasanya berjalan di lubang-lubang gitu. Terus biasanya itu terjadi kebocoran pada cairan ini, olinya, pelumasnya gitu loh, di sealnya itu dia rusak karena ya terjadi ya gini terus ya kalau di dalamnya. Nah, biasanya dia nanti perawatannya itu ditambahkan itu oli shockbreakernya dan diganti sealnya. Namun ada beberapa yang bekas ini tidak bisa di perawatan lagi, dia harus diganti, itu karena di asnya itu udah tergerus gitu loh teman-teman. Di asnya udah tergerus, jadi maka ini perlu penggantian di pegasnya. Nah, seperti itu dari penjelasan dari komponen pegas. Komponen chassis selanjutnya yaitu sistem kemudi. Kemungkinan sistem kemudi ini tidak asing bagi kalian. Fungsi kemudi yaitu untuk membelokkan mobil. Nah, ini saya akan menjelaskan ini ya di komponen di sistem kemudi. Nah, di sini langsung aja, tadi kan di sana ya, ini di sini ada komponen knuckle arm, terus ada turut, terus relay rodnya itu di dalam sana teman-teman. Nah, ada idle arm, terus fitman arm, terus steering gear itu yang ujung dari tempatnya di bawah itu ya, steering yang setir itu kalau itu, terus steering wheelnya yang setirnya itu sendiri yang bulat di pengemudi itu. Nah, biasanya
kerusakan yang terjadi pada sistem ini, pengemudi ini terjadi di cairannya, dia power steeringnya gitu loh teman-teman. Biasanya itu dikuras, harus dikuras ya teman-teman. Nah ini kan sambungannya ini gerak kan dia di sistem kemudinya gitu. Oke, ini saya jelaskan kerusakan dan perawatan di sistem kemudi ini. Jadi kalau misal di sistem kemudi itu kerusakannya biasanya terjadi di power steeringnya. Dia kemudinya itu pas saat dibelokkan tuh dia nggak enak gitu loh teman-teman, bisa berat lah atau ngepek sendiri gitu, atau nah ya yang pokoknya nggak membuat pengemudi nyaman gitu loh teman-teman. Jadi di situ cairan atau oli power steeringnya harus diganti. Nah, terus ada beberapa perawatan juga. Bentar tadi kalau misal dia sudah diganti namun ada masih nggak enak nih, terus ada nih solusinya di knuckle armnya. Di knuckle arm ini ada sebuah komponen juga, yaitu seal atau karetnya itu dia sudah aus, dia harus diganti juga teman-teman gitu. Terus ada juga perawatan yang lain, yaitu di pelumasnya. Kalau di dalam sini itu pelumasnya dia kering, maka harus kita bongkar, kita lumasi kembali gitu teman-teman, biar dia ya baik gitulah. Nah oke. Untuk komponen chassis selanjutnya yaitu ada kopling. Nah di sana Xenia tuh juga ada koplingnya, namun kita tunjukkan yang lebih jelas di sini karena di sana tuh harus ke bawah dulu ya, kita tunjukkan di sini yang lebih jelas gitu. Jadi saya jelaskan fungsi kopling yaitu ya memisahkan aliran powertrain dari mesin ke transmisi. Jadi pemisahan ini terjadi pengguna melakukan memindahkan roda gigi transmisi gitu loh teman-teman gitu. Jadi dari itu, nah kopling sendiri memang didesain senyaman mungkin agar ya pengemudi bisa memindahkan tenaga dengan lembut gitu loh teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah ada beberapa permasalahan sistem kopling dan cara perbaikannya. Nah di sini kerusakan pada kopling itu biasanya kopling sulit masuk gigi gitu loh. Jadi permasalahan ini saat mengalami demikian tuh kita jangan langsung menyimpulkan kerusakan sistem transmisi. Nah gejala ini menunjukkan berbagai kerusakan, tapi umumnya ini terjadi kopling hanya perlu di step. Dengan kata lain tuh masalah ini timbul karena kopling belum terbebas sempurna saat pedal kopling diinjak gitu. Nah yang kedua itu ada timbul bau terbakar pada kopling. Nah kayak bau gosong gitu loh teman-teman. Di sini untuk gejala kedua ini saya akan jelaskan dari untuk mengatasi ini. Coba menghentikan kendaraan di saat sangit gitu loh, saat bau gosong gitu kita berhenti dulu dan minimal menggunakan setengah kopling agar kampas lebih awet gitu. Nah, oke, komponen chassis yang selanjutnya yaitu ada transmisi di sini teman-teman. Nah, di sistem transmisi ini biasanya digunakan saat mobil kita tuh berjalan saat menanjak, saat turun, saat ya datar pun juga ini bisa juga digunakan. Nah, biasanya di kendala transmisi ini tuh dia kalau ini nggak ada ya, cuman kalau di kendalanya tuh biasanya di koplingnya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya ini nggak enak itu biasanya kendalanya ada di kopling, bukan di sini. Kalau di sini mah nggak ada teman-teman, ini cuma pemindah tenaga saja gitu. Oke guys, selanjutnya itu rangka ya. Di rangka sendiri ini berfungsi untuk menopang dari sebuah mobil ini sendiri. Nah, letak rangka ini di sebelah sini ya teman-teman, namun kita tidak membukanya karena ya kalau kita buka semua sih ya. Nah, untuk kendala dari rangka sendiri ini biasanya dia misal kita pergi di air laut juga, air laut kan asin ya, jadi dia besi-besikan itu gampang ropos karena air laut. Jadi kalian harus menghindari seperti itu. Misal kalau main ke laut ya jangan ke laut, dia nggak mungkin ya. Terus
dari perawatannya sendiri, kalau misal dia udah propos nih, kalian langsung aja ke bengkel gitu, ke bengkel untuk ditambah dari kelasnya, atau kalian bisa ya perawatan rangka mas itulah. Biasanya itu rangka juga kalau kecelakaan gitu dia penyok, nah ya udah kalian ya apa perawatannya bisa datang ke bengkel atau bengkel las. Nah itu sebetulnya aja sih dari pengertian dari apa tadi chassis, rangka, dan komponen-komponen yang lain. Oke baik teman-teman, sekian dari kelompok kami penjelasan tentang sistem chassis dan rangka. Bila mana ada salah kata maupun perbuatan dan penjelasan kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like YouTube kami. And comment.